Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya? Semoga di masa pandemi seperti ini kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu beristiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul bahayanya perilaku hasad. Perlu kita ketahui bahayanya perilaku hasad ini menurut pandangan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Para ulama mendefinisikannya ke dalam kalimat yang singkat, lugas, dan jelas. Hasad itu adalah keinginan untuk menghilangkan suatu nikmat yang melekat pada diri seseorang. Saya ulangi, hasad itu adalah keinginan untuk menghilangkan suatu nikmat yang melekat pada diri seseorang. Maksudnya itu, bagaimana caranya supaya nikmat yang melekat pada diri seseorang itu hilang nikmatnya. Contoh, pas kita melihat ada tetangga kita yang punya motor baru, lalu terbesit di dalam hati kita, wah, motornya bagus banget tuh. Alah, jugaan nanti motornya bakalan hilang, jugaan motornya nanti bakal ketinggalan zaman. Nah, itu sudah terkena penyakit hasad itu. Bahkan ada salah satu contoh yang paling sering kita tidak sadari, yaitu pas kita melihat teman yang sedang mendapatkan suatu nikmat yang lebih, terus kita pengen mendapatkan nikmat yang sama tanpa mengharap nikmat teman kita itu hilang. Nah, itu sudah terkena penyakit hasad juga tuh. Bahayanya penyakit hasad ini sudah Allah terangkan di dalam Quran surah Al-Falaq ayat 1-5. Ayat pertama, qul, ya. Kalau ada qul, itu berarti perintah. Kalau sudah perintah itu berarti penegasan. Sedapat mungkin kita lakukan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat kedua, min syarri ma khalaq, dari segala jenis kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Nah, kedua ayat ini memberitahu kita untuk jangan berpikir kalau di waktu subuh itu semua orang akan melakukan aktivitas yang positif seperti beribadah, bekerja, dan lain sebagainya. Ada orang lain yang sudah merencanakan kejahatan dari subuh. Hati-hati loh ya, itu sudah Allah peringatkan di dalam Quran surah Al-Falaq ini. Lalu ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ada orang yang melakukan kejahatan di waktu subuh. Ada juga orang yang melakukan kejahatan di waktu malam. Nah, pada surah Al-Falaq ini Allah memberitahu kita bahwa Allah itu adalah penguasa subuh sampai malam. Lalu ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nafas itu sesuatu yang dikeluarkan tanpa ada orang di hadapannya. Pada umumnya para penyihir itu akan berada di tempat lain, lalu melakukan jimat-jimat, mengucapkan mantra-mantra yang gak jelas, lalu terkenalah orang yang disihir itu. Ya, jarang-jarang ada penyihir langsung nyihir di depan orang yang dituju. Sihir kamu. Yang enggak, jarang sekali ada itu. Itulah penyihir, beraninya hanya di tempat lain tapi takut menghadap orangnya itu, menghadap orang yang dituju. Lalu setelah Allah memenangkan atau mengalahkan 4 jenis kejahatan ini, tiba-tiba Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, kalau kita perhatikan beberapa ayat di dalam Quran surah Al-Falaq ini dihubungkan dengan huruf waw. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau teman-teman menemukan ayat-ayat yang seperti itu di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab itu dinamakan al-'atful ma'iyyah. Al-'atful ma'iyyah itu terdiri dari 2 kata, yaitu ataf dan ma'iyyah. Ataf itu merangkai 2 peristiwa yang berbeda menjadi 1 peristiwa yang sama. Contoh,
zahaba Habi ilal masjid wa Umar. Habi pergi ke masjid dan Umar. Itu berarti Habi bersamaan pergi ke masjid dengan Umar. Lalu ma'iyah itu menunjuk kepada kesetaraan nilai. Jadi seakan-akan Allah ingin menyamakan bahayanya penyakit hasad ini, bahayanya perilaku hasad ini itu setara dengan kejahatan yang dilakukan oleh para penyihir. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ada orang yang berbuat jahat di waktu subuh, ada orang yang berbuat jahat di waktu malam. Akan tetapi orang yang terkena penyakit hasad ini berpotensi melakukan kejahatan dari subuh sampai malam, dan bisa melakukan segala jenis kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh para penyihir. Dan insya Allah hidupnya tidak akan pernah tenang dari subuh sampai malam. Kita yang tidak terkena penyakit hasad pun, Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungannya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dengki apabila ia dengki. Oleh karena itu, marilah kita hilangkan penyakit hasad ini dari hati kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara jangan terlalu sering menatap ke atas. Biasanya penyakit hasad ini muncul ketika kita mengetahui dan melihat ada orang yang mendapatkan nikmat yang lebih banyak dari kita. Sering-seringlah menatap ke bawah supaya kita lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak orang fakir miskin yang hidupnya lebih susah dan sengsara dari kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang dijauhkan dari penyakit hasad. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah dalam berkata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.